Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara yang menimpa segenap lapisan masyarakat. Menimbulkan kerugian yang sangat besar, terutama dari segi kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan, serta ancaman berupa hilangnya satu generasi bangsa di masa depan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, dan pada 2015, Presiden menetapkan Indonesia darurat narkoba. Berdasarkan fakta tersebut, maka Badan Narkotika Nasional bersama-sama dengan seluruh kementerian lembaga dan komponen masyarakat melakukan berbagai kegiatan kampanye secara intensif dan ekstensif ke seluruh pelosok tanah air guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara. Siapa sangka penyebaran dan penyalahgunaan narkoba kian marak di Sulawesi Tenggara, bahkan hingga melibatkan berbagai kalangan. Namun BNN Provinsi Sulawesi Tenggara terus memaksimalkan upaya pencegahan melalui pendekatan persuasif terhadap masyarakat. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat berperan aktif dalam hal ini. Dialah Harmawati, sang Sri Kandi yang dengan tegas menyatakan perang terhadap narkoba. Jadi waktu saya bergabung ke BNN sebenarnya dari 2003. Jadi 2003 itu kebetulan waktu itu Pak Ali masih gubernur, Pak Yusran Sriwandai wakil gubernur. Saya masuk di situ jadi tim forum Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu itu kami dilantik oleh Pak Gubernur, ketuanya adalah Pak Yusran, dan karena Pak Yusran Silonde waktu itu wakil gubernur yang aktif sekali ke kabupaten kota melaksanakan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, sehingga saya dikasih ikut terus bersama tim-tim kami dari BNP karena masih forum, jadi semua instansi yang terkait masuk ke dalamnya, termasuk saya dari Dinas Kesehatan dan kepala dinasnya, kami masuk di situ. Di situ juga saya banyak pengalaman karena dibawa kemana-mana 2003 sampai sekarang. Namun waktu itu saya masih kepala bidang di Dinas Kesehatan. Wanita kelahiran Ujung Pandang 2 Februari 1964 ini sudah bergabung bersama BNN Provinsi Sultra sejak tahun 2003. Memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar menjauhi narkoba bukanlah perkara mudah bagi sarjana lulusan Universitas Hasanuddin ini. Latar belakang pendidikannya dalam bidang kesehatan membuat ia paham betul dampak negatif yang ditimbulkan narkoba terhadap tubuh dan akal manusia. Kalau sebenarnya waktu masih pertama Badan Narkotika Provinsi itu masih SKPD, itu belum ada pemberantasan. Saya kepala bidang pencegahan di situ belum. Nanti 2011 mulai kita vertikal dan waktu itu juga belum ada pemberantasan. Begitu 2013 sudah masuk polisi, 2014 sudah aktif, 2015 sampai sekarang.
Sebenarnya saya juga merasa tidak terlalu khawatir. Yang pertama karena saya juga bukan kepala bidang pemberantasan, saya hanya bidang pencegahan. Nah, tahun 2015 kemarin digabung lagi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini karena ada pemberdayaan masyarakat di sini biasa kami turun bersama pemberantasan untuk razia ke rumah-rumah kos, hotel dan lain-lain. Adapun masalah takutnya saya kira kita serahkan sama Allah. Kenapa? Karena kita bekerja untuk kebaikannya bangsa dan khususnya warga negara Sulawesi Tenggara ini untuk kebaikannya sehingga ya saya pikir tidak ada masalah dalam hal tugas. Karena memang juga saya bukan kepala bidang pemberantasan, harus polisi di situ. Saya hanya membantu untuk melakukan cek uringnya dan melakukan sosialisasi di tempat-tempat itu. Suka duka berkelut dalam bidang yang berkaitan langsung dengan narkoba telah ia rasakan. Seringkali, ia menemui langsung para pecandu narkoba dan melakukan pendekatan psikologis demi membantu mereka terlepas dari jerat hitam barang haram tersebut. Sebenarnya ya betul, itu kita betul-betul harus tahu bagaimana cara mengatur waktu. Karena saya, di samping saya sebagai PNS, saya ketua organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Tenggara mulai sejak 2010 sampai sekarang. Kemudian saya juga ada usaha, saya urus. Kemudian saya juga ibu rumah tangga. Tak jarang, ia pun turut serta dalam beberapa razia yang digelar oleh BNN Provinsi Sultra. Keseharian ibu 3 orang anak ini tak jauh berbeda dengan wanita karir pada umumnya. Menghabiskan waktu di kantor dengan segudang rutinitas. Meski menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Provinsi Sultra, namun ia tetaplah pribadi yang sederhana, bersahaja, dan mampu menempatkan diri dengan baik. Ibu Harmawati tak hanya dikenal sebagai sosok pekerja keras dan disiplin, namun ia juga merupakan sosok pengayom yang tak segan berbagi cerita dan pengalaman dengan para stafnya. Awal mulanya saya masuk ke sini itu bulan Agustus 2013. Saya kenal Ibu Harma itu dia tahun 2013. Kebetulan saya ditempatkan di bidang pencegahan. Waktu itu masih bidang pencegahan. Kalau menurut saya Ibu Harma itu orangnya bagaimana ya? Baik. Kemudian dia menuntun saya bagaimana dan mengajari saya bagaimana kerja itu penuh dengan tanggung jawab, disiplin. Apa yang saya tidak tahu dan apa yang saya kerjakan itu dia bimbing saya dengan baik, sehingga itu yang saya tidak bisa lupakan. Selain sebagai pegawai negeri sipil, Ibu Harmawati juga adalah seorang pengusaha. Memanfaatkan keahlian dan gelarnya, yakni seorang apoteker, ia kini telah memiliki 2 buah apotik yang juga menjadi tempat aktivitasnya sehari-hari. Begitu beban beratnya karena selain saya pegawai negeri, saya juga kerja di apotik sebagai penanggung jawab di apotik Kendari. Jadi setiap hari saya ke kantor sampai jam 2, jam 7 malam, setengah 7 saya harus ke apotik lagi sampai jam 10 malam. Inilah buah manis dari kerja kerasnya mengenyam pendidikan sejak kecil hingga berhasil meraih gelar sarjana dari jurusan farmasi Universitas Hasanuddin Makassar. Putri bungsu dari 4 bersaudara ini memang tak pernah main-main dalam hal pendidikan. Sejak kecil,
Wanita berdarah Bugis ini giat belajar dan memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Meski menghabiskan masa kecil di kampung, putri pasangan Haji Ahmad Lakaloe dan Haja Nursiah Gasa Daeng Parumpa ini dididik untuk tumbuh dengan pendidikan yang memadai. Meski harus bersusah payah dan harus menyeberang menggunakan perahu agar bisa sampai ke sekolah, namun hal tersebut justru menjadi motivasi baginya. Sukses dalam karir tentu bukan hasil upaya dan kerja keras semata, namun juga dukungan serta motivasi terbesar yang berasal dari keluarga. Tahun 1988, Harmawati muda melabuhkan cintanya pada seorang pria yang telah ia kenal sejak duduk di bangku SMA. Mereka pun memutuskan untuk menikah di kota Makassar. Meski kala itu, Harmawati masih dalam proses penyelesaian studi untuk menjadi seorang apoteker. Masa depan yang lebih menjanjikan membawa pasangan muda ini akhirnya hijrah ke kota Kendari. Oh iya, sesungguhnya kalau ketemunya, kenalnya itu sejak SMA di Makassar, SMA 4. Kemudian kita kuliah, ya, saya masuk di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Setahun kemudian ibu masuk di MIPA waktu itu. Kemudian selanjutnya masuk di jurusan farmasi. Kemudian 4 tahun kemudian saya lulus tahun 86 mendaftar sebagai dosen di Unhalu ini, Kendari. Jadi tahun 87 baru masuk di Kendari sebagai dosen. 1 tahun kemudian kembali ke Makassar untuk menikah. Waktu itu ibu belum apoteker, baru sarjana. Cita-cita sang suami menjadi seorang dosen didukung sepenuhnya oleh Harmawati. Berawal dari hidup sederhana, dengan bekal harta peninggalan orang tua, mereka pun merantau dan mengumpulkan rezeki di kota Kendari. Dan pada bulan Desember tahun 1991, kebahagiaan mereka dilengkapi dengan lahirnya seorang putra yang diberi nama Rais Reskiawan. Ya, jadi saya kira untuk menggambarkan sosok ibu saya kira ada 2 kata. Yang pertama, beliau adalah seorang yang penyayang, dan yang kedua adalah seorang pendidik. Saya merasakan itu sejak kecil, bagaimana kami berinteraksi sejak dari kecil hingga saat ini. Dan saya sangat terkesan dengan beliau yang selalu mendidik kami sejak kecil. Intinya tidak ada, kita bisa tawar-menawar tentang sesuatu, tapi tidak akan bisa tawar-menawar jika hal itu berhubungan dengan pendidikan. Jadi beliau sangat concern dengan pendidikan saya dan adik-adik saya, bahkan sampai saya tamat pun beliau masih concern terhadap pendidikan saya. Bahkan sampai berlebihannya, kami selalu diberitahu hal-hal yang sama secara terus-menerus, bahkan sering berulang-ulang. Makanya biasanya kami sudah hafal bahasanya karena sudah sering diulang-ulang. Tapi mungkin saya pikir pengulangan seperti itu bisa membuat kita betul-betul ingat apa yang diberitahu. Kata yang paling sering keluar itu adalah belajar. Menjadi wanita karir bukan berarti melupakan dan mengabaikan kewajiban utama sebagai seorang wanita. Hal ini pun
dilakukan oleh Ibu Harmawati. Meski disibukkan dengan tanggung jawab di BNN Sultra serta mengelola usaha miliknya, namun baginya keluarga tetaplah hal yang paling utama. Biasa kalau lagi belajar ada pertanyaan yang tidak dimengerti atau tidak bisa dijawab, dibantu sama mami. Dia penyayang dan sabar, walaupun baru-baru sakit, dia yang mengurus, salah satunya memberikan obat dan merawat ketika sakit. Memprioritaskan keluarga sudah menjadi suatu keharusan baginya. Sesibuk apapun, Ibu Harmawati selalu berusaha menyempatkan diri untuk berkumpul bersama keluarga dan mengurus segala kebutuhan suami serta anak-anaknya. Jadi bagi saya, mami itu orang yang selalu bisa bagi waktunya, walaupun dia sedang bekerja di Kendari, dia selalu kontrol anak-anaknya di Makassar. Terutama kan saya dengan kakak saya Rais ada di Makassar, tapi kami berdua tidak pernah merasa kurang perhatian dari mami karena dia selalu penuhi apa yang kebutuhannya kami, karena kebetulan juga saya dan Rais satu fakultas, jadi saya dan Rais juga selalu saling membantu satu sama lain. Jadi tiga-tiganya anak saya itu semua pernah nuntut itu pada saat waktu kecil. Jadi yang pertama saya itu yang Rais, yang sudah jadi dokter alhamdulillah. Waktu kecil kita bertetangga di sana dengan teman-teman anak kecilnya, dia katakan, "Mami, kenapa kak kita sibuk sekali? Itu mamanya teman saya kok tidak sibuk, Ji." Saya bilang, "Iya nah, memang mamanya temanmu itu karena dia tidak kerja di kantor. Kalau mami ini kerja di kantor nah, kerja di apotik nah, jadi kerja di rumah juga bantu mbak di rumah, sehingga saya harus bagi nak waktunya." Satu, kemudian yang kedua, nak, saya harus menabungkan kau uang supaya kau bisa hidup layak nak, bisa sekolah dengan baik karena pendidikan itu kan mahal. Jadi saya kasih pengertian dengan baik. Mami ini keluar rumah tidak kemana-mana, cuma pergi betul-betul bekerja sesuai dengan pekerjaan yang telah diembangkan kepada kami. Menjalani peran sebagai seorang ibu sekaligus berkarir memang bukanlah perkara mudah. Membagi waktu antara mengurus keluarga dan mengurus pekerjaan terkadang membuat ibu 3 orang anak ini harus mengorbankan waktu istirahatnya. Tak jarang, Ibu Harmawati membawa setumpuk pekerjaannya pulang ke rumah. Mungkin kalau motivasi sih alhamdulillah keluarga. Saya suami, anak-anak. Terus terang kan anak saya yang cowok itu kalau misalnya saya lagi sebagai narasumber, ada yang istilah-istilah baru, saya SMS saja. Nah, apa ini maksudnya ini? Apalagi kalau dalam bahasa Inggris yang istilah baru, apa maksudnya langsung udah jawab, oh ini nih. Kemudian begitu pula dengan Bapak. Kalau saya mau ada hal-hal baru, saya diskusikan. Bagaimana kalau begini, oh dia kasih lagi masukan. Dan saya menghargai keluarga saya sehingga keluarga saya juga alhamdulillah dia menyayangi saya. Karena saya juga menyayangi dia. Dan ketika seluruh anggota keluarga mulai terlelap dalam buayan malam, itulah waktu baginya untuk kembali bergelut dengan pekerjaan yang tertunda. Rasa lelah kadang ia rasakan. Namun cinta terhadap keluarga serta tanggung jawab terhadap pekerjaan membuat ia kuat dan mampu menjalaninya. Di sela-sela kesibukan pun ia tak lupa mendampingi anak-anaknya belajar. Karena baginya pendidikan adalah hal yang paling utama. Ibu Harmawati tak main-main jika menyangkut masalah pendidikan. Sejak usia dini, ia telah menanamkan semangat belajar kepada anak-anaknya. Tekun dan disiplin, itulah sifat yang ia tularkan kepada anak-anaknya. Dan semua itu kini telah membuahkan hasil. Putra sulungnya
Rais Reskiawan kini telah berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Sedangkan putri keduanya, Nancy Dwi Puspita, kini masih menempuh pendidikan di tempat yang sama dengan sang kakak. Dan si bungsu Az-Zahrawani Nisa masih duduk di bangku sekolah dasar. Meski anak-anaknya menuntut ilmu di luar kota Kendari, Ibu Harmawati tak putus mengawasi dan memberi motivasi kepada mereka. Terkadang ada kekhawatiran yang besar dalam hati Ibu Harmawati terhadap anak-anaknya yang tak bisa ia awasi langsung karena berada jauh darinya. Rasa khawatir layaknya seorang ibu, apalagi ia banyak menyaksikan anak-anak muda yang terjerat narkoba di sekitarnya. Namun, ia yakin anak-anak yang telah ia besarkan tidak akan mengkhianati kepercayaannya. Sang Sri Kandi belum berhenti sampai di sini. Ia masih punya mimpi mewujudkan Sulawesi Tenggara bebas narkoba. Motivasi dan semangat dari keluarga menjadi dukungan moral terbesar untuk semakin menumbuhkan semangat juangnya, menularkan nilai-nilai positif kepada keluarga-keluarga lain di Sulawesi Tenggara. Kalau pada saat kegiatan, pada saat melaksanakan pekerjaan, sebenarnya kami sangat senang sekali karena pada saat bekerja beliau sangat menuntun kami sebagai staf. Apabila kami salah dalam melaksanakan pekerjaan, kami dibimbing baik sehingga banyak ilmu yang kami dapatkan dari beliau, khususnya dalam hal keseharian pekerjaan mengenai administrasi dan penyuluhan di lapangan. Memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat agar mampu mengatakan tidak pada narkoba.